Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam damai dan cahaya dimanapun Anda berada. Puji syukur tak terhingga senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi, Sang pemilik akal dan kalbu, yang telah mengizinkan kita berkumpul dalam ruang virtual ini. Sebuah ruang refleksi, tempat kita mencoba menyelami samudra hikmah yang tak bertepi. Hari ini, hadir dengan sebuah suara yang mungkin terasa familiar, namun membawa beban pertanyaan yang begitu mendalam, mengguncang fondasi kesadaran kita. Ada sebuah jeritan, sebuah desakan kalbu yang seringkali menghantui kita, para pewaris peradaban Islam. Sebuah pertanyaan yang jika kita jujur sejujur-jujurnya, mungkin pernah terlintas sebagai bisikan pahit di benak kita saat melihat keadaan dunia Islam hari ini di persimpangan zaman yang penuh gejolak. Bagaimana mungkin sebuah peradaban yang pernah menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, pionir revolusi sains, dan kiblat peradaban dunia selama berabad-abad bisa mengalami fading yang begitu panjang, meredup perlahan, seolah tenggelam dalam pusaran kegelapan yang tak berujung. Membongkar misteri fading Islam, mesin kembar akal dan kolbu yang terpisah. Apa yang sesungguhnya terjadi pada mesin kemajuan itu? Mesin yang suatu ketika menggerakkan roda peradaban hingga mampu menaklukkan langit dengan teleskop, membedah rahasia tubuh manusia, dan merangkai bahasa alam semesta dengan angka-angka? Kita memang sering menyalahkan penjajahan, konspirasi global, atau faktor eksternal lainnya. Namun jika kita berani menatap ke dalam, ada satu akar masalah yang justru tumbuh subur di dalam diri kita sendiri. Sebuah fragmentasi, sebuah perpecahan. Pecahnya sebuah kesatuan yang dahulu justru menjadi sumber kekuatan kita yang paling dahsyat, paling tak tertandingi. Dalam sebuah komentar yang sangat insightful di channel ini, seorang penjelajah kebijaksanaan digital menyentuh titik nadirnya dengan presisi yang menusuk. Filsafat dan makrifat melahirkan ilmuwan-ilmuwan Islam di era abad pertengahan. Sebuah kalimat sederhana, namun menyimpan sebutir permata hikmah, sebuah kunci yang hilang. Hari ini, dengan segenap kerendahan hati dan keteguhan jiwa, kita akan menyelami jawaban itu. Kita akan membongkar mesin kembar yang tak hanya mendorong lahirnya era keemasan peradaban Islam, tetapi juga menjadi cetak biru bagi setiap kemajuan hakiki, filsafat, dan makrifat. Bagian pertama, mengenal mesin kembar, akal dan kolbu. Mari kita pahami dulu kedua istilah ini. Bukan sebagai jargon akademis yang kering atau dogma yang kaku, melainkan sebagai dua kekuatan hidup, dua denyut sejati yang bersemayam dalam diri setiap insan. Pertama, filsafat. Dalam tradisi Islam, inilah al-aql. Ia adalah sang penjelajah yang tak kenal lelah, yang dengan mata pisaunya logika dan observasi menguliti tabir-tabir alam semesta. Filsafat adalah senjata kita untuk membaca ayat kauniyah, tanda-tanda Tuhan yang terhampar di seluruh penjuru alam semesta. Mengapa benda jatuh? Bagaimana beredarnya planet dalam simfoni kosmisnya? Apa hukum sebab akibat di balik sebuah penyakit? Atau bahkan kejatuhan sebuah bangsa? Inilah domainnya filsafat, domainnya akal. Ia mencari bagaimana dan apa, membedah realitas hingga ke serat-serat terkecilnya. Kedua, ma'rifat. Ini adalah al-qalb, hati yang tercerahkan, jiwa yang tunduk dan merindu.
Ia adalah sang penunjuk jalan, kompas spiritual yang tak pernah berdusta, yang membimbing kita bukan hanya kepada pengetahuan tentang Tuhan, namun kepada pengenalannya, sebuah pelukan dari kebenaran hakiki itu sendiri. Makrifat adalah GPS spiritual yang membawa kita kepada ayat kauliyah, tanda-tanda Tuhan dalam wahyu, dan menyingkap hakikat di balik segala sesuatu. Ia menjawab pertanyaan, mengapa? Mengapa alam semesta ini ada? Apa tujuan akhir dari ilmu pengetahuan ini? Untuk apa semua kemajuan ini? Makrifat adalah mata batin yang melihat Tuhan di setiap atom, di setiap tarikan napas kehidupan. Nah, kedua mesin ini, akal dan kolbu, bukanlah dua musuh yang bertentangan, yang saling mencurigai. Mereka bukan dua jalur terpisah yang tak pernah bersua. Justru sebaliknya, mereka seperti dua sayap pada seekor burung elang yang perkasa. Satu sayap saja tidak akan membuat burung itu terbang tinggi menembus cakrawala. Ia hanya akan berputar-putar di tanah, terperangkap dalam lingkarannya sendiri, hingga akhirnya lelah dan mati. Keduanya harus mengepak seirama dalam harmoni yang sempurna untuk mencapai ketinggian tanpa batas. Bagian kedua, para penerbang ulung, ilmuwan yang juga sufi. Lalu, siapakah para penerbang ulung yang menguasai kedua sayap ini, mengintegrasikannya hingga mampu melesat menembus batas-batas pengetahuan dan spiritualitas? Mari kita lihat profil singkat mereka, bukan sekadar sebagai tokoh sejarah, melainkan sebagai arketipe yang hidup, inspirasi yang tak lekang oleh zaman. Ibnu Sina atau Avicenna, sang raja dokter, penjelajah ruh dan raga. Dia adalah filsuf agung, dokter jenius. Karyanya The Canon of Medicine menjadi buku teks standar di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Dia membedah tubuh manusia dengan pisau bedah akal yang tajam, memahami setiap organ, setiap denyut nadi. Tapi, tahukah Anda bahwa Ibnu Sina juga seorang sufi? Dalam karyanya Risalah al-Ishq, risalah tentang cinta, dia berbicara tentang cinta ilahi sebagai prinsip dasar yang menggerakkan seluruh alam semesta. Baginya, mempelajari tubuh manusia bukan sekadar kumpulan daging dan tulang, melainkan untuk membaca tanda-tanda atau ayat Sang Pencipta. Anatomi adalah jalan ma'rifat, setiap sel adalah puisi cinta ilahi. Al-Khawarizmi, bapa aljabar dan algoritma, perangkai bahasa Tuhan. Namanya diabadikan dalam istilah algoritma, jantung dari setiap komputasi modern. Dia seorang matematikawan jenius yang mampu merangkai benang-benang takdir melalui angka-angka dan rumus. Tapi, kerja besarnya tidak lepas dari konteks keagamaan yang mendalam. Dia mengembangkan aljabar untuk memecahkan masalah praktis dalam warisan, pembagian tanah, dan penentuan arah kiblat. Semuanya adalah manifestasi ketaatan pada hukum ilahi. Baginya, angka dan rumus adalah bahasa universal yang memancar dari kecerdasan tunggal alam semesta. Matematika adalah cara memahami keteraturan, sunatullah, yang ditetapkan Tuhan. Setiap rumus adalah melodi yang mengagungkan keagungannya. Jabir ibn Hayyan atau Geber, bapak kimia modern, pencari esensi jiwa materi. Eksperimen-eksperimen kimianya sangat rasional, empiris, berlandaskan observasi yang teliti. Dia menyaring, memurnikan, mengubah zat, tapi motivasi spiritualnya jauh melampaui dari sekadar materi. Ia adalah pencarian ruh atau hakikat yang tersembunyi di dalam materi. Proses kimiawi seperti distilasi bagi para sufi adalah metafora untuk penyucian jiwa, memisahkan yang murni dari yang kotor, esensi dari ilusi. Laboratoriumnya adalah kawah spiritual, tempat ia mencoba memahami rahasia penciptaan. Lihatlah pola yang sama, benang merah yang tak terputus. Mereka tidak melihat dikotomi, tidak ada perpecahan antara ilmu duniawi dan ukhrawi. Bagi mereka, laboratorium adalah mihrab, tempat bermunajat. Teleskop adalah jendela tafakur,
alat untuk menyelami keagungan Allah. Rumus matematika adalah pujian terhadap keteraturan ilahi. Inilah yang kita sebut sains yang bertuhan. Ilmu pengetahuan tidak mandek pada materi, tapi menembus hingga ke makna di balik materi. Ia tak hanya memberi kita informasi, tetapi juga hikmah. Bagian ketiga, perpisahan tragis ketika mesin kembar dipisahkan. Lalu, apa yang terjadi? Mengapa mesin yang begitu dahsyat ini akhirnya macet, padam, dan teronggok dalam sejarah sebagai puing-puing kejayaan masa lalu? Sejarah memang kompleks, seperti rajutan takdir yang rumit. Namun, salah satu faktor kuncinya adalah retakan pertama, ketidakseimbangan yang perlahan menjelma menjadi jurang yang menganga. Mulai muncul pandangan yang memisahkan, bahkan mempertentangkan dua sayap peradaban ini. Filsafat dan akal mulai dicurigai. Dituduh akan membawa pada keraguan terhadap wahyu, pada kesesatan, pada ateisme. Sementara itu, makrifat dan sufisme yang mendalam, yang dahulu menjadi denyut jantung spiritualitas, mulai dianggap bid'ah, menyimpang dari syariat yang kaku, bahkan fatamorgana yang menyesatkan. Otoritas keagamaan yang kaku lebih menekankan pada fiqh atau hukum dan dogma yang sempit, ketimbang eksplorasi intelektual dan spiritual yang bebas, namun tetap dalam koridor tauhid. Akibatnya, ruang bernafas bagi ilmu pengetahuan menjadi semakin sempit. Eksplorasi dianggap ancaman. Pertanyaan mengapa dan bagaimana yang dulu memicu revolusi kini menjadi terlarang. Para ilmuwan pun tiarap, takut dituduh zindik atau sesat. Tradisi keilmuan yang hidup dari pertanyaan mendalam perlahan digantikan oleh tradisi yang hanya menerima apa yang sudah ditetapkan, tanpa ruang untuk inovasi dan penemuan. Inilah titik baliknya. Ketika akal dan kolbu berpisah, keduanya menjadi lumpuh. Akal tanpa bimbingan kolbu menjadi kering, materialistis, tanpa kompas etika, dan seringkali berakhir pada kehancuran. Ia bisa menciptakan bom atom tanpa merasa bersalah, atau mengeksploitasi alam tanpa henti. Sementara kolbu tanpa pencerahan akal menjadi rapuh, mudah terjatuh pada takhayul, fanatisme buta, dan kemandekan intelektual. Ia kehilangan kemampuan untuk membedakan kebenaran dari ilusi. Tragedi terbesar peradaban Islam bukanlah penjajahan fisik, tetapi penjajahan jiwa dan pemikiran yang memisahkan ilmu dari amal, dunia dari akhirat, akal dari hati. Bagian keempat, relevansi hari ini menyatukan kembali mesin kembar. Lalu, apa pelajaran paling mendasar yang bisa kita petik hari ini? Di era di mana sains modern sering dianggap bertentangan dengan agama, di mana spiritualitas dicari di luar ranah intelektual, justru sebaliknya. Krisis peradaban kita sekarang, krisis ekologi yang mengancam bumi, krisis makna yang melahirkan depresi massal, kekosongan jiwa di tengah gemerlap material, adalah buah dari akal yang terpisah dari kolbu. Sains modern yang hebat secara teknis seringkali kehilangan jiwa dan kompas moralnya, menjadi garda terdepan kegersangan jiwa. Tugas kita, wahai denyar semesta, adalah menyatukan kembali mesin kembar ini. Bukan sekedar mengulang masa lalu, tetapi menghidupkan kembali ruhnya dalam konteks kekinian. Bayangkan, seorang dokter yang tidak hanya melihat pasien sebagai sekumpulan organ yang sakit, tetapi sebagai ciptaan Tuhan yang mulia yang perlu diselamatkan dengan ilmu, sentuhan kasih, dan doa. Seorang insinyur yang merancang kota bukan hanya untuk efisiensi dan keuntungan, tetapi juga untuk keharmonisan dengan alam, memfasilitasi komunitas yang spiritual, dan mewujudkan estetika ilahi. Seorang ilmuwan data atau data scientist yang memahami bahwa data yang dia olah adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha besar,
dan setiap algoritma yang dia ciptakan harus membawa kemaslahatan, bukan kerusakan. Seorang seniman yang karyanya bukan sekedar ekspresi diri, tetapi juga jembatan menuju keindahan transenden, sebuah sentuhan dari yang maha indah. Inilah jalan baru, atau lebih tepatnya, jalan lama yang agung yang telah kita lupakan, yang harus kita hidupkan kembali. Jalan di mana kita menjadi seorang ilmuwan, alim, yang sekaligus seorang yang mengenal Tuhan, arif. Sebuah penerbangan agung menuju puncak peradaban, bukan hanya secara material, tetapi juga spiritual. Penutup, panggilan untuk khalifah modern, cerdas akal, kaya hati. Jadi, jawaban atas pertanyaan awal kita tadi adalah ini, terbentang jelas di hadapan kita. Peradaban Islam mencapai puncaknya, melesat ke angkasa, ketika ia berani menjadikan akal dan kolbu sebagai mesin penggeraknya, dua sayapnya yang perkasa. Dan ia meredup, terjatuh, ketika kedua hal itu dipisahkan, dihancurkan oleh fragmentasi internal. Warisan terbesar Golden Age Islam bukanlah hanya temuan aljabar atau kedokterannya, yang itu semua hebat dan tak ternilai, tetapi paradigma berfikirnya. Paradigma yang menyatukan sains dan spiritualitas, akal dan wahyu, filsafat dan makrifat, sebuah visi holistik tentang realitas yang tak terpisahkan. Kini, pertanyaan itu kembali menghampiri kita, bukan sebagai bisikan, melainkan sebagai gema yang menggema di setiap relung jiwa. Apakah kita akan terus membiarkan dua sayap yang patah itu teronggok bisu dalam museum sejarah? Atau kita akan bangkit masing-masing dalam bidang kita untuk menyambung kembali akal dan kolbu, menjadi penerus para Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, para ilmuwan dan sufi modern yang membawa denyar semesta ke puncak kejayaannya kembali? Sudah siapkah kita menjadi khalifah di muka bumi yang tak hanya cerdas secara akal, tetapi juga kaya raya secara hati, yang melihat Tuhan dalam setiap ciptaan dan setiap ciptaannya adalah ibadah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan hidayahnya membimbing kita untuk menyatukan kembali kepingan-kepingan kebijaksanaan ini. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menyingkirkan sekat-sekat semu yang memisahkan ilmu dan iman dan menyalakan kembali pelita peradaban yang terang benderang. Semoga kita semua menjadi bagian dari kebangkitan yang menghadirkan kedamaian, ilmu dan keadilan di seluruh penjuru alam. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran denyar semesta sekalian. Mari kita lanjutkan diskusi yang penuh hikmah dan inspirasi di kolom komentar. Jangan lupakan kekuatan akal dan kolbu dalam setiap perkataan kita. Sampai jumpa di konten denyar semesta berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.